Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Raung, Takim dikenal oleh semua orang sebagai dukun yang memiliki kekuatan luar biasa. Kehidupannya sederhana, namun penuh dengan respek dari masyarakat sekitar. Rumahnya terbuat dari bambu dengan atap rumbia, dikelilingi kebun pohon jambu, kelapa, dan sayuran. Setiap kali seseorang jatuh sakit atau kesulitan, mereka selalu datang kepadanya, karena Takim dipercaya memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit dengan cara yang tidak dimiliki orang biasa. Meski memiliki kekuatan yang banyak dicari, Takim lebih suka hidup tenang bersama istrinya, Siti, yang selalu menemani hari-harinya dengan senyuman yang lembut. Siti adalah wanita yang sederhana, namun begitu berarti bagi Takim. Mereka telah menikah selama 12 tahun, dan dalam kurun waktu itu, Takim tak pernah merasa kesepian karena kehadiran istrinya yang penuh kasih sayang. Siti adalah segala-galanya bagi Takim. Cinta mereka adalah ikatan yang kuat, lebih kuat daripada apapun yang bisa diberikan dunia ini. Setiap pagi, Takim menghabiskan waktu untuk meracik ramuan herbal, sementara Siti selalu mendampingi dengan senyuman dan doa-doa yang menenangkan hatinya. Namun, takdir berkata lain. Pada suatu malam yang mencekam, Takim merasa ada yang berbeda di udara. Suara angin yang berbisik di pepohonan terasa lebih keras, dan langit yang biasanya cerah kini dipenuhi awan kelabu yang bergerak cepat. Takim merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia melihat ke arah rumahnya yang tampak gelap dari kejauhan. Ada ketegangan di dalam dirinya, sebuah firasat buruk yang mulai menelusup dalam hati. Setibanya di depan rumah, Takim terkejut melihat pintu rumahnya terbuka lebar. Semua benda di dalam rumah tergeletak berserakan, seolah ada yang mencari sesuatu dengan terburu-buru. Ia berlari memasuki rumah, dan di sana ia melihat sesuatu yang tak pernah ingin ia lihat seumur hidupnya. Siti tergeletak tak bernyawa di halaman depan, wajahnya pucat pasi, tubuhnya penuh dengan luka memar. Takim jatuh berlutut, menatap istrinya dengan perasaan hancur, sementara tubuhnya terasa kaku. Darahnya berdesir keras, meresap ke dalam setiap pori-porinya. Takim merasakan dunia seakan berhenti berputar. Di matanya, hanya ada Siti. Ia tak bisa mengerti, tak bisa menerima apa yang terjadi. Jari-jari tangan Takim gemetar saat ia menyentuh wajah istrinya yang sudah dingin. Tak ada yang bisa mengembalikan hidup Siti, tak ada yang bisa membalikkan waktu. Takim merasakan nyeri yang mendalam, lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Semua kebaikan yang pernah ada dalam hidupnya terasa hampa, meninggalkan dirinya dalam kehampaan yang mencekam. Setelah beberapa saat, Takim menatap langit malam yang kelam. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Seperti suara lembut yang datang dari jauh, sebuah bisikan terdengar di telinganya. Takim menutup mata, mencoba mendengar dengan seksama. Itu adalah suara Siti, suara yang penuh kasih dan ketenangan, meskipun ia tahu istrinya telah tiada. Takim, jangan biarkan kematian ini sia-sia. Balaskan dendam ini, suara itu berkata, seolah datang dari dunia lain. Takim merasa seolah roh istrinya sedang memanggilnya untuk melakukan sesuatu yang sangat besar. Takim berdiri, tekadnya kini mulai terbentuk. Meskipun hatinya hancur, ada api yang mulai menyala dalam dirinya, api yang tak bisa dipadamkan. Aku akan membalas ini, Siti. Aku akan membayar setiap tetes darahmu dengan kemarahan yang tak terhentikan, Takim berbisik pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, Takim berjanji untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kematian istrinya, dan ia tahu bahwa untuk itu, ia harus menggunakan kekuatan yang selama ini hanya ia gunakan untuk kebaikan. Tapi kali ini, kekuatan itu akan membawanya pada sebuah jalan yang penuh darah dan kebencian. Dengan hati yang berat, Takim mulai melakukan ritual yang selama ini ia pelajari dari leluhur, mencari petunjuk yang lebih jelas tentang siapa yang telah mengakhiri hidup istrinya dengan cara yang begitu kejam. Ia tahu, ini bukan hanya tentang pembalasan dendam, tapi tentang mencari keadilan bagi Siti. Namun, dalam hatinya, Takim juga menyadari bahwa jalan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, dan tak ada yang bisa menghentikan tekadnya. Takim berdiri di depan jasad istrinya yang tergeletak kaku di halaman, tidak mampu menangis. Meski hatinya robek, air mata Takim tak kunjung jatuh. Ia merasa tubuhnya seperti dibekukan, terperangkap dalam ketidakpercayaan. Tak ada lagi senyum Siti, tak ada lagi tawa lembut yang biasa menghangatkan rumah mereka. Semua itu lenyap dalam sekejap, digantikan dengan sepi yang menyesakkan. Takim memegang erat tangan Siti yang dingin, berusaha mencari ketenangan dalam kepergiannya, tetapi yang ia temui hanyalah kekosongan.
Ketika tak ada satu orang pun yang datang untuk membantu, Takim tahu bahwa ini bukan hanya soal kematian biasa. Ini adalah pesan dari dunia yang gelap, sebuah peringatan bagi mereka yang tidak tahu takut. Takim merasakan sebuah api menyala dalam dirinya, api yang sebelumnya tidak pernah ada. Itulah api kemarahan, api yang membakar segalanya, api yang menggerakkan tubuhnya untuk bangkit dari keterpurukan. Meski hatinya hancur, jiwanya sudah terpanggil untuk sesuatu yang lebih besar, balas dendam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tak lama setelah ia memandikan tubuh Siti dengan air mata, Takim pergi ke hutan yang terletak jauh di luar desa. Hutan itu dikenal oleh orang-orang sebagai tempat yang penuh dengan kekuatan mistis. Di sana, ia melakukan ritual pertama, sebuah upacara yang hanya dilakukan oleh mereka yang terpilih, ritual untuk memanggil roh leluhur dan memohon petunjuk. Takim membuka mata setelah beberapa saat berdoa, dan seolah-olah alam semesta menjawab panggilannya. Angin berputar kencang di sekitarnya, daun-daun berguguran di udara, dan sebuah bisikan halus terdengar di telinganya. "Balaskan," bisikan itu datang, pelan namun tegas, memenuhi telinga Takim dengan kejelasan yang mengejutkan. Takim menunduk, seolah-olah bisa melihat wajah istrinya dalam bayang-bayang yang terbentuk oleh cahaya bulan. "Aku akan membalaskan," jawab Takim dengan suara serak, suara yang penuh tekad. Ia tahu, untuk melawan para preman yang telah merenggut nyawa istrinya, ia harus menggunakan kekuatan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Di malam yang penuh dengan keheningan, Takim memutuskan untuk pergi ke kota. Terminal tempat para preman itu berkumpul terletak beberapa jam perjalanan dari desanya. Terminal itu adalah pusat kekuasaan bagi Budi dan kelompok preman lainnya, yang selama ini mengintimidasi dan merampas apapun yang mereka inginkan. Takim tahu bahwa ia harus menghadapi mereka, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan kelompok yang terkenal sangat kejam dan sulit dihancurkan. Dengan kekuatan yang diperolehnya dari alam dan roh leluhur, Takim melangkah dengan hati yang penuh kebencian. Ia tidak peduli dengan bahaya yang akan ia hadapi. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, membalas kematian Siti. Namun, perjalanan menuju kota itu bukan hanya sebuah perjalanan fisik. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah setiap jejaknya menggema di dalam hatinya, mengingatkannya pada rasa kehilangan yang tak pernah bisa ia lupakan. Sesampainya di kota, Takim merasa sesuatu yang gelap dan mengancam di udara. Terminal itu, yang sebelumnya ia lihat hanya sebagai tempat biasa, kini terasa seperti sarang penuh ular berbisa. Para preman berkeliaran dengan tatapan tajam, tidak peduli dengan siapapun di sekitar mereka. Takim merasakan sebuah kekuatan jahat yang menyelimuti tempat itu. Ia berdiri di sana, mengamati mereka, dan meskipun banyak dari mereka yang tampak kuat dan tak terkalahkan, ia tahu bahwa ia akan menantang mereka semua, satu persatu. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Takim mendengar suara langkah kaki yang berat. Di tengah kerumunan, seorang pria besar dengan wajah garang dan senyum sinis muncul. Takim tahu bahwa pria itu adalah Budi, pemimpin preman yang selama ini menjadi momok menakutkan di terminal. Takim merasa darahnya mendidih. Budi menatapnya dengan mata yang penuh ejekan, seolah mengatakan, "Siapa kamu, dukun lemah?" Takim menarik napas panjang dan menguatkan hati. Ini adalah awal dari balas dendam yang akan mengubah segalanya. Takim berdiri tegak di depan Budi, pemimpin preman yang terkenal kejam. Suasana terminal yang awalnya ramai kini terasa mencekam, seolah dunia berhenti berputar ketika mata mereka bertemu. Budi menatap Takim dengan senyuman mengejek, seakan tak merasa terancam sedikit pun oleh kehadiran dukun itu. "Apa yang kamu mau, dukun?" Suara Budi terdengar berat dan penuh amarah, memantulkan kekuatan yang menguasai tempat itu. Takim menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan, namun juga ketenangan yang datang dari dalam dirinya, sebuah kedamaian yang hanya bisa ditemukan setelah kehilangan yang begitu besar. Takim tidak menjawab langsung. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang membara di dalam dirinya. Setiap langkahnya terasa penuh beban dari rasa kehilangan Siti yang terus menghantuinya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang melawan Budi. Ini adalah tentang melawan ketakutan yang telah menguasai dirinya, tentang menghadapi sisi gelap dalam dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Takim mengingat bisikan roh Siti yang meminta agar ia membalas kematian yang tragis itu, dan dengan itu, ia menguatkan dirinya untuk melakukan hal yang selama ini ia hindari, menggunakan kekuatan gaibnya untuk membalas dendam.
Budi semakin mendekat, menilai Takim dengan mata penuh keraguan. Dukun macam apa yang berani datang ke tempat kami? Kamu pikir mantra-mantra konyol itu bisa menghentikan kami? Kata Budi sambil tertawa, diikuti oleh tawa-tawa keras dari anak buahnya yang mengelilingi mereka. Takim tahu, kata-kata Budi hanya ingin menguji ketabahannya, mengintimidasi agar ia mundur. Namun, Takim tak merasa gentar. Ia memejamkan matanya sejenak, menyatukan dirinya dengan alam sekitar, merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya. Bibir Takim bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kekuatan yang mulai terbangun dalam dirinya. Dengan suara yang pelan namun penuh kekuatan, ia mulai melantunkan mantra-mantra kuno yang sudah diwariskan oleh leluhur. Mantra itu bukan hanya kata-kata, melainkan energi yang dapat mengguncang dunia, yang mampu membangkitkan kekuatan gaib yang luar biasa. Takim merasa dunia di sekelilingnya mulai berubah. Angin berhembus kencang, mengguncang pohon-pohon di sekitar terminal, dan langit yang gelap semakin mendung. Takim tidak bisa menahan kekuatan itu lebih lama. Budi dan anak buahnya mulai merasakan perubahan yang aneh. Ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada kekuatan gaib yang datang dari jauh. Para preman mulai gelisah, melihat Takim dengan pandangan yang berbeda. Beberapa dari mereka mulai mundur, namun Budi, yang merasa dirinya lebih kuat, tetap berdiri dengan bangga. Kau kira ini akan mengubah apapun? Serunya sambil tertawa keras. Kau dukun lemah. Aku Budi, yang menguasai terminal ini, dan tak ada yang bisa mengalahkanku. Takim membuka matanya, dan tatapannya kini berubah menjadi lebih tajam. Ia merasakan bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang pernah menjadi korban ketidakadilan. Budi dan anak buahnya, dalam dirinya, muncul tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku datang bukan untuk menghancurkanmu, Budi. Aku datang untuk mengungkapkan kebenaran, ujar Takim dengan suara yang penuh ketegasan. Kau telah merenggut nyawa orang yang sangat aku cintai, dan sekarang saatnya kau merasakan akibat dari perbuatanmu. Tiba-tiba, langit yang gelap berubah menjadi lebih mencekam. Takim melangkah maju dengan kekuatan yang tak terbendung. Mantra yang ia ucapkan mulai memenuhi udara, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari tanah di bawah kaki mereka. Para preman yang awalnya tertawa kini merasa ketakutan. Mereka merasakan ada sesuatu yang datang, sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Takim tidak lagi peduli dengan ancaman atau ejekan Budi. Ia tahu, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan apa yang telah ia rencanakan, menghadapi kegelapan yang menguasai dunia ini dengan cahaya yang datang dari kekuatan yang tidak tampak oleh mata manusia. Terminal yang biasanya ramai dengan suara kendaraan dan teriakan pedagang kini terasa sunyi. Hanya ada angin kencang yang bertiup, membawa desiran halus di antara pepohonan yang tumbuh di sekitar tempat itu. Takim berdiri tegak, di tengah-tengah kerumunan preman yang masih terlihat terperangah oleh kekuatan gaib yang mulai menyelimuti tempat tersebut. Mantra yang ia lantunkan semakin menguat, bergema di udara, seolah membangkitkan kekuatan yang tersembunyi dalam alam. Setiap kata yang keluar dari mulut Takim bukan hanya sekadar ucapan, itu adalah doa, itu adalah penghakiman, dan itu adalah ancaman bagi siapa saja yang telah mengotori dunia ini. Budi menatap Takim dengan mata yang penuh kebencian, namun ada ketakutan yang mulai merayap di wajahnya. Ia sudah menghadapi banyak musuh, namun tak ada yang seperti ini. Takim bukan sekadar dukun biasa. Kekuatan gaib yang dipancarkan oleh Takim terasa begitu nyata, menembus setiap lapisan kenyataan. Tanpa sadar, tubuh Budi mulai gemetar, meskipun ia berusaha keras untuk menutupi rasa takutnya. Anak buah Budi mulai saling berpandangan, beberapa dari mereka tampak ragu, sementara yang lainnya tetap mempertahankan sikap menantang. Takim merasakan setiap getaran dalam dirinya, setiap darah yang mengalir melalui pembuluhnya seolah terhubung dengan alam semesta. Ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah ritual yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun, yang diwariskan oleh leluhur, yang memerlukan ketenangan pikiran dan kekuatan jiwa untuk mengendalikannya. Takim menutup matanya, membiarkan dirinya menyatu dengan energi alam yang mengalir di sekelilingnya. Ia tahu, malam ini adalah malam yang akan mengubah segalanya, bukan hanya untuknya, tetapi untuk semua orang yang terlibat dalam ketidakadilan ini. Dalam sekejap, Takim mengambil langkah pertama. Dengan gerakan yang begitu halus, ia mulai melangkah menuju Budi, setiap langkahnya seolah diiringi oleh kekuatan alam yang bergemuruh. Di sekeliling mereka, udara terasa semakin berat,
dan bayang-bayang yang seolah-olah bergerak sendiri menambah kesan mencekam. Takim tidak mengalihkan pandangannya dari Budi. Ia tahu bahwa untuk menghadapi pria yang telah membunuh istrinya, ia harus mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan Takim siap menghadapinya dengan segala yang ada di dalam dirinya. Budi mencoba untuk tetap berdiri tegak, namun kegelisahan mulai menguasai dirinya. "Kau pikir ini akan menghentikanku?" teriak Budi dengan suara parau, berusaha menunjukkan keberanian meskipun ia tahu bahwa ia tengah berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa ia kalahkan dengan kekerasan fisik. Takim tidak berkata apa-apa, ia hanya terus melangkah, dan semakin dekat ke Budi, semakin kuat pula energi yang ia pancarkan. Setiap langkahnya adalah deklarasi dari kebenaran yang telah terpendam begitu lama. Para preman yang mengelilingi mereka semakin merasa terperangkap. Beberapa mulai mundur, tidak ingin menjadi bagian dari pertempuran ini. Takim adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar preman terminal yang berkuasa. Namun, masih ada beberapa yang mencoba menahan Takim, meremehkan kekuatannya dan berusaha untuk menyerangnya. Dengan cepat, Takim mengangkat tangan, dan seketika itu pula udara di sekitar para preman tersebut berubah menjadi berat. Mereka terjatuh satu persatu, terhimpit oleh energi gaib yang Takim lepaskan. Budi semakin gelisah. Ia menyadari bahwa ini bukanlah pertempuran yang bisa ia menangkan dengan kekuatan fisiknya. "Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi, dukun," ujar Budi dengan suara parau, mencoba mempertahankan kewibawaannya. Namun, Takim hanya tersenyum dingin. "Aku tahu siapa yang kau hadapi, Budi," jawabnya dengan tegas. "Kau hanya seorang pria yang mengira dunia ini milikmu, tapi kau lupa satu hal. Semua ini akan berakhir malam ini." Dengan sekali gerakan, Takim mengangkat tangannya, dan seketika itu pula, seluruh terminal diselimuti oleh kabut hitam pekat. Kabut itu seolah hidup, bergerak mengikuti gerakan Takim, mengelilingi Budi dan anak buahnya, membuat mereka terperangkap dalam dunia yang tidak mereka pahami. Takim merasa kekuatan itu mengalir melalui dirinya, kekuatan yang telah ia pelajari dan kuasai dalam hidupnya. Saat kabut mulai menghilang, Budi dan para preman itu kini terjebak dalam dimensi yang diciptakan oleh Takim, di mana mereka tak lagi bisa melihat jalan keluar. Dengan ketegasan yang tak terbantahkan, Takim melangkah maju. "Sekarang, kau akan merasakan apa yang telah kau lakukan, Budi," katanya dengan suara yang rendah namun penuh kekuatan. Dunia sekitar mereka semakin gelap, dan Takim tahu bahwa ia tak akan berhenti sampai keadilan untuk Siti tercapai. Pertarungan ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang menghancurkan segala bentuk ketidakadilan yang telah berlangsung terlalu lama. Takim siap menghadapi segala risiko untuk melihat akhir dari perjalanan ini, bahkan jika itu berarti kehilangan dirinya sendiri. Kabut hitam pekat yang menyelimuti terminal semakin tebal, menyelimuti seluruh kawasan dengan bayang-bayang yang menakutkan. Para preman yang awalnya berani dan merasa superior kini terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Mereka terjebak dalam ruang yang tidak mereka mengerti, ruang yang dipenuhi dengan energi gelap dan tak terduga. Budi, meskipun mencoba menunjukkan keberaniannya, merasakan perasaan asing yang menyerangnya, perasaan ketakutan yang mulai menggerogoti pikirannya. Ini bukan hanya soal tubuh, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menembus batasan dunia fisik mereka. Takim berdiri dengan ketenangan yang mencengkeram, matanya tajam dan penuh tekad. Seluruh tubuhnya terasa terhubung dengan dunia yang lebih luas, sebuah dunia yang penuh dengan kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani melangkah ke dalam kegelapan. "Kau pikir aku takut dengan kekuatan gelapmu?" teriak Budi, berusaha menahan kegelisahannya. "Kau hanya seorang dukun yang takut pada dunia nyata." Namun, semakin Budi berteriak, semakin kuat kabut itu menggerogoti keberanian yang tersisa dalam dirinya. Takim tidak terpengaruh. Dengan langkah yang mantap, ia terus maju menuju pusat kekuatan, tempat di mana Budi berdiri, tempat di mana semua ini bermula. Takim tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Ini bukan hanya pertarungan fisik, ini adalah pertarungan jiwa. Setiap mantra yang ia ucapkan semakin memperkuat kedudukannya, menciptakan sebuah dimensi yang sangat berbeda dari dunia nyata. Dimensi yang terbuat dari energi, kekuatan, dan kebenaran, yang ingin ia tegakkan. Dalam dunia yang penuh kegelapan ini, ia bisa merasakan hati Siti, roh istrinya yang mengarahkannya untuk menyelesaikan tugasnya. "Aku datang bukan untuk menghancurkanmu, Budi, tapi untuk mengungkapkan kebenaran yang telah kau sembunyikan begitu lama,"
kata Takim, suaranya bergema dalam kabut yang mengelilinginya. Budi mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Kabut yang menyelimuti seolah mencengkeram tubuhnya, menambah rasa sesak yang terus menyelimuti dada. Ia merasa tubuhnya semakin sulit untuk bergerak, dan semakin ia berusaha melawan, semakin besar energi yang datang dari Takim menghantam dirinya. Para anak buah Budi, yang awalnya meremehkan Takim, kini merasakan kekuatan gaib yang melingkupi mereka. Beberapa di antaranya berlari, mencari jalan keluar, tetapi kabut itu tidak membiarkan mereka pergi. Mereka terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan kekuatan yang tak mereka pahami. Budi, yang masih berusaha untuk mempertahankan kesombongannya, kini mulai jatuh terhuyung. Ini tidak akan berakhir begini, teriaknya, namun suara itu hanya bergema tanpa ada makna. Kabut semakin pekat, mengubah terminal yang dulunya dipenuhi keramaian menjadi sebuah dunia yang sunyi, seperti dunia lain yang tak berujung. Takim berjalan maju, wajahnya tanpa ekspresi, namun matanya mengandung kemarahan yang terpendam selama ini. Siti, roh istrinya, terasa dekat, seolah hadir di sampingnya, menguatkan tekadnya. Ini adalah keadilan yang kau tunggu, Siti, bisik Takim dalam hati. Dengan satu gerakan tangan, Takim melepaskan energi yang lebih besar, menyelimuti tubuh Budi dan anak buahnya dalam gelombang kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Tubuh Budi terjatuh ke tanah, dan meskipun ia berusaha bangkit, tubuhnya seakan tertahan oleh kekuatan gaib yang dipancarkan Takim. Wajah Budi yang awalnya penuh dengan kebanggaan kini berubah menjadi ketakutan. "Aku tidak takut mati," ia berteriak, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatan dalam dirinya. Namun, semakin ia berusaha melawan, semakin ia merasakan betapa lemah dirinya di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar. Takim berhenti di hadapan Budi yang terjatuh, menatapnya dengan tatapan yang penuh kepastian. "Kau sudah merenggut nyawa orang yang paling aku cintai," katanya dengan suara yang rendah namun penuh makna. "Sekarang, kau harus merasakan apa yang telah kau lakukan. Aku bukan hanya seorang dukun biasa. Aku adalah orang yang berjuang untuk kebenaran, untuk keadilan. Dan malam ini, kau akan membayar harga untuk setiap darah yang telah kau tumpahkan." Budi terkulai lemah, tubuhnya tampak tak berdaya di bawah tekanan gaib yang datang dari Takim. Kabut mulai menghilang, dan terminal kembali menjadi sunyi. Namun, keheningan itu tidak membawa kedamaian, melainkan kengerian yang akan terus menghantui setiap langkah Budi dan anak buahnya. Takim menatap tubuh Budi dengan tatapan yang tak berbelas kasihan, lalu ia mengangkat tangannya sekali lagi, memberikan hukuman terakhir yang pantas diterima oleh seorang pria yang telah menebar teror tanpa rasa takut. Dunia ini akan mengingat apa yang terjadi malam ini, sebuah keadilan yang terlambat datang, namun tak akan pernah terlupakan. Takim berdiri di atas tubuh Budi yang terkulai lemah, wajahnya tak menunjukkan rasa kasihan sedikitpun. Kabut yang menyelimuti terminal mulai menghilang, membiarkan sinar bulan menerangi kawasan yang sebelumnya diliputi kegelapan. Namun, meskipun kabut itu menghilang, udara di sekitar mereka tetap terasa tebal, penuh dengan energi yang membekas. Para preman yang tersisa, yang sebelumnya berlarian ketakutan, kini terdiam, hanya mampu menyaksikan kejadian yang terjadi di depan mata mereka dengan perasaan cemas yang mencekam. Budi tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar, tak mampu lagi berdiri. Meskipun ia mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, ia merasa terperangkap dalam jaring energi yang tak bisa ia lawan. Di dalam dirinya, ia menyadari bahwa ini adalah akhir dari semua teror yang ia ciptakan. Takim mengangkat tangannya, dan tubuh Budi seolah terangkat tanpa ada kontak fisik. Sebuah kekuatan yang tidak tampak memegangnya, membawa Budi kembali berdiri dalam keadaan yang tak berdaya. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriak Budi dengan suara serak, matanya penuh dengan ketakutan yang kini tidak bisa ia sembunyikan lagi. "Aku hanya mengikuti apa yang sudah ada. Apa yang kau harapkan dariku?" Takim menatapnya dengan tatapan yang penuh amarah, namun juga kedamaian. "Aku tidak menginginkan apapun darimu, Budi. Aku hanya ingin kau merasakan apa yang telah kau lakukan pada orang yang aku cintai," jawab Takim dengan suara yang tenang, meskipun dalam hatinya bergelora amarah yang luar biasa. Budi menatap Takim dengan tatapan penuh permohonan, namun itu tidak mempengaruhi Takim sedikitpun. Ia sudah melewati batas. Budi adalah simbol dari semua ketidakadilan yang ada di dunia ini, dan Takim telah menyiapkan dirinya untuk menghancurkan setiap perasaan takut dan keraguan yang menghalanginya. "Kau merenggut hidup Siti. Itu adalah kesalahan yang tak bisa dimaafkan.
Kau hidup di atas penderitaan orang lain, dan sekarang, waktumu untuk merasakan penderitaan itu telah tiba, kata Takim dengan tegas. Takim menundukkan kepalanya sejenak, seolah memberi penghormatan pada roh Siti yang kini ada dalam bentuk energi di sekitarnya. Di dalam jiwanya, Takim merasa keberadaan istrinya lebih kuat dari sebelumnya. Siti tidak hanya menjadi bagian dari hidupnya, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Dengan sekali gerakan, Takim melepaskan energi yang lebih kuat lagi, membuat Budi merasakan tekanan yang luar biasa. Tubuh Budi mulai terkulai, seolah seluruh kekuatan yang ada padanya menghilang begitu saja, digantikan oleh kehampaan yang menghantui dirinya. Para preman yang tersisa di sekitar mereka mulai mundur, beberapa dari mereka jatuh berlutut, merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, dan mereka sudah tidak punya daya untuk melawan. Takim tidak lagi mempedulikan mereka. Semuanya hanya menjadi bayang-bayang di sekitar pertempuran utama yang sedang berlangsung. Dalam dunia yang gelap ini, hanya ada satu yang benar-benar penting, keadilan untuk Siti, untuk semua korban yang pernah terinjak oleh tangan kejam Budi dan kelompoknya. Budi semakin tak berdaya. Aku menyesal, ujarnya dengan suara serak, tetapi Takim sudah tidak lagi mendengarkan permohonan itu. Takim merasakan sebuah perasaan kosong yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Apa yang terjadi malam ini adalah keadilan yang dituntut oleh roh yang telah pergi, oleh jiwa yang terenggut begitu saja. Takim tahu bahwa meskipun ia sudah membayar harga yang sangat mahal, ia tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Tetapi setidaknya, ia bisa memberikan sedikit kedamaian pada dirinya dan pada semua orang yang telah kehilangan harapan. Budi akhirnya terjatuh, tubuhnya lemas, tidak lagi bergerak. Takim berdiri di atasnya, dengan tatapan kosong yang penuh makna. Ini adalah akhir dari semuanya, bisiknya pelan. Dengan perlahan, Takim menurunkan tangannya, dan tubuh Budi mulai menghilang, diserap oleh kekuatan alam yang telah ia panggil. Tidak ada lagi jejak Budi yang tersisa, hanya keheningan yang mendalam menggantikan segalanya. Para preman yang masih hidup kini merasa hampa, tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah melihat pemimpin mereka jatuh dengan cara yang tak terduga. Takim menoleh ke arah mereka dengan tatapan yang tajam, membuat mereka semakin merasa terjepit. Kalian selamat untuk hari ini, tetapi ingat, dunia ini masih penuh dengan ketidakadilan. Jangan kira kalian akan selalu bebas dari akibat perbuatan kalian. Dengan itu, Takim berbalik, berjalan meninggalkan terminal yang kini sunyi. Keadilan untuk Siti telah terlaksana, namun perjalanan Takim tidak berakhir di sini. Ia tahu, dunia ini masih membutuhkan banyak perbaikan, dan ia akan terus berjuang, meskipun dengan beban berat yang terus menghantuinya. Langkah Takim terasa berat, meskipun ia telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Terminal yang sebelumnya begitu hidup kini hanya menyisakan kesunyian, seolah-olah seluruh dunia sedang menahan napas. Angin malam yang sejuk bertiup, membawa aroma tanah basah yang menenangkan, namun di dalam hatinya, Takim merasakan kehampaan yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun Budi telah menerima akibat dari perbuatannya, itu tidak mengembalikan apa yang telah hilang. Siti, istrinya, tetap menjadi bayangan yang tak akan pernah pudar dari ingatannya. Di jalanan sepi itu, Takim berhenti sejenak, memandangi langit malam yang cerah. Tak terasa, air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata yang ia tahan sejak lama, air mata yang berasal dari luka yang tak pernah sembuh. Siti selalu ada dalam ingatannya, setiap detik, setiap napas, setiap malam yang ia jalani tanpa sosoknya. Takim menatap bintang-bintang yang bersinar di langit, mencoba merasakan kehadiran istrinya di sana. Siti, aku telah melakukan yang terbaik. Aku telah menghentikan kejahatannya, bisiknya pelan, namun bayangan Siti tak kunjung menghilang. Namun, meskipun ia tahu bahwa Siti tidak bisa kembali, Takim merasa ada sesuatu yang belum selesai. Keinginan untuk mengembalikan kedamaian dalam dirinya terasa jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Setiap langkahnya semakin terasa sepi, setiap detik terasa berat. Hatinya masih penuh dengan kebingungannya. Apakah tindakan yang ia ambil benar? Apakah ia benar-benar telah melakukan yang terbaik untuk istrinya? Pertanyaan itu terus mengganggunya, meskipun ia mencoba untuk tetap tegar. Di tengah perjalanan pulang, Takim merasakan sesuatu yang tak biasa. Sebuah suara lembut, seperti bisikan angin, seolah memanggil namanya. Ia berhenti, menoleh ke sekitar, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Namun, perasaan itu semakin kuat,
dan tanpa sadar, ia mulai mengikuti suara itu. Dengan hati yang penuh kebingungan, ia melangkah menuju jalan yang lebih gelap, semakin jauh dari terminal dan keramaian yang ada. Kegelapan malam semakin menyelimutinya, namun ia terus melangkah, seolah diperintah oleh sesuatu yang tak tampak. Takim berjalan lebih dalam ke dalam hutan, tempat yang sepi dan jauh dari kehidupan manusia. Tanpa disadari, ia sudah sampai di sebuah tempat yang asing, sebuah batu besar yang tampak seperti altar kuno. Di sana, di bawah cahaya bulan yang remang-remang, Takim merasa sesuatu yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Suara yang memanggilnya semakin jelas, dan tiba-tiba, sebuah wujud tampak di depan matanya. Itu adalah Roh Siti, yang kini hadir dalam bentuk yang lebih terang, lebih jelas daripada sebelumnya. "Siti," Takim berbisik, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wujud itu tersenyum, meskipun senyumnya tampak penuh dengan kesedihan. "Aku telah melakukan yang terbaik, Takim," kata Siti dengan suara yang lembut, namun mengandung kehangatan yang begitu familiar. "Aku tahu, sayang, aku tahu," jawab Takim dengan suara yang bergetar. "Tapi mengapa aku merasa kosong? Mengapa aku merasa tidak selesai?" tanyanya, suaranya penuh dengan penyesalan. Siti mengulurkan tangannya, mendekatkan wajahnya pada Takim. "Takim, kau telah memberikan keadilan. Kau telah melawan untuk kami, dan aku berterima kasih atas itu. Tapi ingatlah, keadilan bukanlah tentang pembalasan semata. Itu tentang membiarkan dunia menemukan kedamaian setelah semua penderitaan. Aku tidak ingin kau terus dihantui oleh apa yang sudah terjadi. Kau sudah membebaskan kami, dan sekarang saatnya untuk kau melepaskan semuanya." Kata-kata Siti mengalir begitu lembut, namun terasa seperti angin yang menyentuh hati Takim, menenangkan, namun juga memaksa. Takim terdiam, merenungkan setiap kata yang keluar dari bibir istrinya. Tiba-tiba, sebuah perasaan lega mengalir dalam dirinya. Semua amarah dan penyesalan yang sempat ia rasakan seakan menguap begitu saja. Ia menyadari bahwa meskipun kebenaran telah ditegakkan, ia harus melepaskan masa lalunya, melepaskan rasa sakit yang telah begitu lama menghantui. Siti, meskipun telah pergi, kini memberinya kekuatan untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Siti perlahan mulai memudar, dan Takim tahu bahwa ia harus mengizinkan istrinya pergi dengan damai. "Selamat tinggal, Siti," bisiknya dengan air mata yang masih mengalir. Wujud Siti menghilang, meninggalkan Takim sendirian di bawah cahaya bulan. Namun, meskipun ia kini sendiri, Takim merasa lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan untuk terus berjuang demi keadilan, demi dunia yang lebih baik, kini terasa lebih jelas dalam hatinya. Dunia masih membutuhkan pahlawan seperti dirinya, dan meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan beban, Takim tahu bahwa ia akan selalu membawa semangat Siti dalam setiap langkahnya. Takim berjalan pulang, langkahnya lebih mantap dan lebih ringan dari sebelumnya. Setiap jejak kaki yang menapak di tanah membawa kedamaian yang baru ia rasakan. Meskipun bayangan Siti mulai menghilang, hatinya tidak lagi seberat sebelumnya. Ia merasa bahwa ia telah menjalani suatu perjalanan panjang yang penuh dengan penderitaan, tetapi di akhir perjalanan itu, ia menemukan jalan baru yang harus ia tempuh. Keadilan yang ia tegakkan untuk Siti dan banyak orang lainnya memberi ruang bagi takdir baru yang harus ia jalani. Namun, malam yang tenang itu bukan tanpa pertanda. Ketika Takim melangkah menjauh dari hutan, ia tiba di tepi desa yang sudah begitu lama tidak ia kunjungi. Desa ini adalah tempat di mana ia dilahirkan, tempat di mana ia pernah mengenal cinta sejati dan kebahagiaan sebelum dunia berubah menjadi penuh kegelapan. Takim berdiri di sana, menatap rumah tua yang dulu ia tinggali bersama keluarganya. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan membawa kenangan-kenangan yang telah lama terkubur dalam ingatan. Takim menyadari bahwa meskipun ia telah melawan segala bentuk kejahatan, dunia yang ia tinggalkan tidak berubah banyak. Kejahatan masih berkuasa di banyak tempat, dan keadilan hanya datang sesekali, jika itu dapat ditemukan. Dalam hati Takim, muncul sebuah pertanyaan yang tak bisa ia hindari, apakah perjuangannya selama ini cukup? Apakah dunia benar-benar akan berubah hanya karena satu orang? Ketika ia memasuki desa, seorang lelaki tua yang mengenali Takim dari jauh menghampirinya. Wajahnya keriput, namun matanya penuh dengan kebijaksanaan. "Takim, kau kembali," kata lelaki itu dengan suara lembut, tetapi penuh dengan makna. Takim hanya mengangguk, masih berusaha mencerna semuanya. "Aku merasa seperti perjalanan ini tidak ada akhirnya,
Pak Lebe, kata Takim pelan. Setiap kali aku merasa menemukan kedamaian, ada saja sesuatu yang menghalangiku. Pak Lebe menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Kau salah, Takim. Perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Setiap langkah yang kau ambil, setiap keputusan yang kau buat, itu membentuk dunia ini menjadi lebih baik. Kejahatan memang akan selalu ada, tetapi keberanianmu memberi orang lain harapan. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Kata-kata Pak Lebe menyentuh hati Takim. Ia merasa seolah sebuah beban berat di hatinya mulai berkurang. Mungkin aku memang takkan pernah bisa mengubah dunia sepenuhnya. Takim berbisik, tapi setidaknya aku bisa memberi sedikit cahaya dalam kegelapan. Pak Lebe tersenyum, meskipun senyum itu tampak penuh kesedihan. Setiap cahaya kecil itu penting, Takim. Bahkan bintang di langit yang paling kecil pun, di tengah kegelapan, bisa memberi petunjuk bagi mereka yang hilang. Kau adalah cahaya itu, meskipun kau tak pernah melihatnya. Kata-kata itu menembus jiwa Takim, memberi kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di saat-saat kelam, bahkan harapan sekecil apapun bisa menjadi penuntun bagi mereka yang mencari kebenaran. Takim menatap langit yang gelap, merasakan kehadiran bintang-bintang yang bersinar di atasnya. Ia menyadari bahwa meskipun dunia penuh dengan ketidakadilan, ia tidak sendirian. Ada banyak orang yang seperti dirinya, berjuang untuk sesuatu yang lebih baik, meskipun langkah mereka kadang terhenti oleh kebingungannya. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut, tetapi kemampuan untuk melangkah meskipun rasa takut itu ada. Ia sudah belajar untuk melepaskan masa lalunya, dan sekarang saatnya untuk melihat ke depan. Dengan tekad baru, Takim berbalik dan melangkah menuju jalan yang tak pasti, namun penuh harapan. Jalan hidupnya masih panjang, dan meskipun ia tahu bahwa kegelapan akan terus menguji, ia juga tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil akan membawa perubahan. Dunia ini mungkin belum sepenuhnya pulih, namun Takim sadar bahwa ia akan terus berjuang, dengan cahaya Siti yang selalu ada di dalam dirinya, membimbingnya untuk tetap melangkah, meskipun jalan itu tak berujung. Hari-hari yang berlalu terasa semakin kabur bagi Takim. Meski ia telah menemukan kembali kedamaian setelah bertemu dengan roh Siti dan mendapat restu dari orang-orang di desanya, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap kini mulai menumpuk dalam pikirannya. Perasaan kosong yang dahulu ia rasakan mulai kembali. Takim merasa seperti dirinya bukan lagi seorang manusia biasa, tetapi hanya bayangan dari apa yang pernah ada. Terlalu banyak yang telah ia korbankan dalam pencariannya untuk keadilan, dan kini ia merasakan dampak dari keputusan-keputusan yang telah diambilnya. Takim mengembara dari satu tempat ke tempat lain, berusaha menemukan sesuatu yang lebih berarti. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin jauh dari tujuannya. Keheningan yang menenangkan kini mulai terasa seperti kebosanan yang mencekik. Apa yang telah ia lakukan untuk dunia ini? Apa yang sebenarnya ia cari? Ia tak tahu lagi. Terkadang, ia merasa bahwa kematian istrinya, Siti, meski telah diberi pembalasan, tetap menghantuinya. Kehidupan tak pernah bisa sepenuhnya pulih dari luka yang dalam itu. Di sebuah desa terpencil, Takim berhenti untuk beristirahat. Desa ini jauh dari hiruk-pikuk kota dan terminal tempat peristiwa besar itu terjadi. Di sini, ia bisa merasakan ketenangan, namun juga kesepian yang mencekam. Para penduduk desa menyambutnya dengan ramah, namun mereka juga tidak bertanya banyak. Takim sering merasa seperti seorang asing dalam dunia yang sudah berubah ini. Ia merasa seperti bayangan yang hanya lewat tanpa meninggalkan jejak. Suatu malam, ketika Takim sedang duduk di bawah pohon besar di tengah desa, seorang wanita muda datang menghampirinya. Wanita itu memiliki wajah yang penuh keteguhan, dan matanya memancarkan sebuah harapan yang tak terucapkan. "Aku dengar kau seorang dukun," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Apakah kau bisa membantuku?" Takim mengamati wanita itu, mencari tahu apa yang membuatnya berbeda dari yang lain. Ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang menarik perhatiannya, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ia harus mendengarkan. Wanita itu bercerita tentang keluarganya yang hancur akibat kelompok preman yang menguasai desa mereka. Ayahnya adalah seorang petani yang telah diperas hingga bangkrut, dan ibunya sakit parah karena terpapar racun. Keputusasaan melingkupi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Takim mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya terasa semakin berat. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar cerita seperti ini. Dunia ini penuh dengan mereka yang tertindas, mereka yang tak mampu melawan. Tanpa banyak kata, Takim mengangkat tangannya.
Dia tahu bahwa untuk memberi harapan, ia harus memberikan lebih dari sekadar kata-kata. Dalam dirinya, sebuah kekuatan mulai bangkit, sebuah kekuatan yang telah ia pelajari untuk mengendalikan selama bertahun-tahun. Namun, saat kekuatan itu mulai menyatu dengan alam, Takim merasakan sesuatu yang aneh. Rasa sakit, kebingungan, dan kehilangan yang selama ini ia simpan dalam hatinya tiba-tiba mengalir bersama kekuatan itu, menciptakan sebuah energi yang luar biasa besar, namun tidak terkendali. Wanita itu terjatuh ke tanah, terkejut oleh kekuatan yang begitu kuat, namun juga menyadari bahwa di dalam kekuatan itu ada bagian dari Takim yang terluka. Aku tidak bisa mengendalikan ini, Takim berbisik, suaranya penuh penyesalan. Ia tidak pernah berniat untuk melukai siapapun. Semua yang ia inginkan hanyalah untuk memberi keadilan dan mengatasi penderitaan. Namun kini, ia sadar bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah solusi yang sederhana. Itu adalah bayangan dari penderitaan yang tak terhapuskan, yang tetap hidup dalam dirinya. Wanita itu perlahan bangkit dan menatap Takim dengan mata yang penuh pengertian. Tidak ada yang sempurna, Takim, katanya pelan. Kita semua membawa beban masing-masing. Terkadang, kita tidak bisa mengubah dunia dengan satu langkah. Tetapi langkah kecil yang kita ambil, bahkan jika itu sulit, bisa memberi perubahan yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Takim terdiam, kata-kata wanita itu mengingatkannya pada kenyataan yang telah lama ia lupakan. Ia tidak bisa menjadi satu-satunya yang menyelamatkan dunia. Ia harus memberi kesempatan pada orang lain untuk berjuang. Dengan pelan, Takim menurunkan tangannya. Kekuatan yang sempat mengancam itu menghilang begitu saja, dan wanita itu duduk kembali dengan tenang. Takim merasa hampa, tetapi juga lebih sadar akan sesuatu yang lebih penting, bahwa ia tidak bisa mengatasi semuanya sendirian. Dunia ini tidak akan pernah sempurna, tetapi setiap tindakan kecil, meskipun tidak selalu tampak hasilnya, bisa menumbuhkan harapan bagi mereka yang hilang dalam kegelapan. Ia pun mulai memahami bahwa perjuangannya mungkin akan terus berlanjut, namun ia tidak perlu menanggungnya sendirian. Saat matahari terbenam, Takim berdiri dan memandang ke arah desa yang tenang. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tetapi kini ia melihat jalan yang lebih terang di depannya. Sebuah perjalanan yang tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga orang-orang yang bersedia berjuang bersama. Takim tersenyum pelan, merasakan beban yang sedikit lebih ringan. Dunia memang penuh dengan ketidakadilan, tetapi di tengah kegelapan itu, masih ada harapan yang bisa ditemukan, meskipun itu hanya sebuah bayangan yang samar. Takim melangkah pergi dari desa itu dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantui pikirannya. Kata-kata wanita muda itu bergema dalam benaknya, "Asteris, tidak ada yang sempurna." Asteris ia menyadari bahwa ia telah lama berjuang untuk kesempurnaan, untuk keadilan yang murni dan penuh. Namun, seiring berjalannya waktu, ia memahami bahwa tak ada keadilan yang bisa datang tanpa pengorbanan. Dan kadang-kadang, pengorbanan itu adalah menerima kenyataan bahwa dunia ini memang tidak adil. Namun, meskipun ia merasa sedikit lebih damai, Takim tak bisa menghindar dari perasaan kosong yang mulai mengisi hatinya. Ia telah banyak berjuang, tetapi apakah perjuangannya cukup? Apakah dirinya benar-benar bisa mengubah dunia yang telah menyaksikan begitu banyak penderitaan, begitu banyak kejahatan yang tanpa akhir? Ia merasa seperti berada di ujung dunia, berdiri di persimpangan antara apa yang bisa ia ubah dan apa yang tidak bisa ia kontrol. Ketika Takim tiba kembali di kota besar, tempat semua kenangan pahit dimulai, ia merasakan getaran aneh dalam dirinya. Terminal itu, tempat di mana semuanya dimulai, kini tampak lebih sepi dari sebelumnya. Tak ada suara bising dari para preman atau kerumunan orang yang hilir mudik. Semua itu terasa seperti kenangan yang semakin memudar, meskipun kenangan tentang Siti, tentang keadilan, dan tentang kematian budi masih jelas membekas di hati Takim. Ia berdiri sejenak, menatap tempat itu, mencoba merasakan koneksi dengan masa lalu yang telah membentuk dirinya. Namun, di tengah kesendirian itu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria bertubuh kekar muncul dari balik bayang-bayang. Pria itu mengenakan jaket hitam, wajahnya tersembunyi oleh topi yang dikenakan dengan sengaja. Takim mengenali pria itu tanpa harus berkata-kata. Itu adalah salah satu orang yang pernah terlibat dalam kelompok preman yang telah dihancurkan oleh Takim dulu. Takim merasakan hatinya berdebar keras, namun ia tidak mundur. Kali ini, ia merasa tak ada yang perlu ia takutkan. Pria itu berhenti tepat di depan Takim,
Tatapannya tajam, seolah ingin mengukur keteguhan hati Takim. Takim bantai, pria itu menyebut namanya dengan nada penuh tantangan. Kau pikir kau telah selesai? Kau pikir kau sudah membersihkan dunia ini dari kotoran? Takim menatapnya, tak bergeming. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Dunia ini tidak akan pernah sempurna, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti berjuang. Jawaban Takim tegas, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa kata-kata itu tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Pria itu tersenyum sinis. Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Kau sudah menang, tapi apa yang kau dapatkan? Keheningan yang tak bisa dihindari, ketegangan yang tak pernah hilang. Kata-kata pria itu seperti sebuah tantangan yang harus Takim hadapi. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil mengalahkan Budi dan para preman lainnya, pertarungan dalam dirinya sendiri masih terus berlanjut. Ia tidak pernah benar-benar menang, hanya sekadar bertahan. Takim menatap pria itu dengan penuh ketegasan, namun di dalam hatinya, sebuah perasaan aneh mulai muncul. Ia merasa seperti sedang berdialog dengan bayangannya sendiri, bayangan dari orang yang pernah ia kalahkan, namun ternyata tetap ada, bersembunyi di balik topeng kemenangan. Aku tidak mencari kemenangan, aku hanya mencari kedamaian, Takim menjawab dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan membunuh atau menghancurkan, tetapi dengan menerima apa yang telah terjadi, dan berjuang untuk yang lebih baik. Pria itu hanya tersenyum miring, lalu perlahan berjalan pergi, meninggalkan Takim sendirian di tengah terminal yang kosong. Takim berdiri di sana, menatap kepergian pria itu, dan merasa seolah ia telah berbicara dengan dirinya sendiri. Ia mengerti sekarang bahwa kedamaian yang ia cari tidak akan datang dengan mudah. Dunia ini akan selalu penuh dengan ketidakadilan, dan kejahatan akan terus bersembunyi dalam bayangannya sendiri. Namun, yang bisa ia lakukan adalah terus berjuang, tanpa mengharapkan segala sesuatunya berubah dalam sekejap. Dengan langkah perlahan, Takim berjalan menjauh dari terminal itu, meninggalkan kenangan yang telah membentuk dirinya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Dunia ini masih membutuhkan lebih banyak orang seperti dirinya, bukan pahlawan yang sempurna, tetapi orang-orang yang mampu terus melangkah meskipun dunia tidak selalu adil. Takim mengangkat kepalanya, menatap langit yang semakin gelap. Mungkin, hanya dengan terus berjalan, ia akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya.